Pernah dengar nama Siti Jenar? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal mengupas tuntas sosok misterius dari abad ke-15 ini. Dia bukan sekedar tokoh sejarah biasa, tapi seorang mistikus yang gagasan-gagasannya soal menemukan Tuhan di dalam diri kita itu benar-benar mengguncang tatanan pada masanya. Yuk langsung aja kita bahas. Coba dengar ini. Apa yang kita sebut sebagai kehidupan sebenarnya adalah kematian. Dan kematian adalah kehidupan sejati. Coba bayangin, kata-kata sepuitis sekaligus semengejutkan ini diucapkan di tanah Jawa ratusan tahun yang lalu. Ini tuh bukan sekedar permainan kata ya, ini semacam undangan buat kita semua untuk melihat jauh melampaui dunia fisik. Dan percaya atau enggak, gaungnya masih kerasa banget buat kita yang lagi nyari makna hidup di zaman modern ini. Dari situ muncul satu pertanyaan besar nih, di mana sih sebenarnya batas antara pencarian spiritual yang sah sama sesuatu yang dibilang sesat? Terus yang lebih penting lagi, siapa coba yang punya otoritas buat mutusin gimana kita sebagai individu boleh terhubung sama pencipta kita? Nah, ini yang bakal kita bedah bareng-bareng. Tapi sebelum dia dikenal dengan nama Siti Jenar yang kontroversial itu, kita lihat dulu deh latar belakangnya. Lahir tahun 1426, nama aslinya Sayyid Hasan Ali Al-Husain. Dia ini jelas bukan orang sembarangan. Umur 8 tahun aja udah hafal Al-Quran loh. Pas dewasa, dia belajar tasawuf yang sanatnya nyambung ke tradisi Baghdad. Jadi akar ilmunya itu sangat kuat di tradisi keilmuan Islam dan Sufisme, sebelum akhirnya dia merumuskan jalannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke inti ajarannya. Pernah dengar istilah manunggaling kawula Gusti? Gini, jangan bayangin ini sebagai teori teologi yang ribet. Konsep ini tuh simpelnya tentang hilangnya sekat antara hamba dan penciptanya. Ini murni perjalanan ke dalam diri. Maksudnya, Tuhan itu nggak dicari di tempat yang jauh di sana, tapi justru bersemayam di pusat kesadaran batin kamu sendiri. Pencarian personal yang levelnya udah dalam banget. Terus, dari kesatuan batin tadi, muncullah ide tentang Al-Insan Al-Kamil, alias manusia sempurna. Syekh Siti Jenar yakin banget kalau setiap dari kita ini adalah wakil Tuhan di bumi, yang bawa jiwa dengan percikan sifat-sifat ilahi. Kalau dipikir-pikir, ide ini benar-benar membebaskan kan? Dia kayak ngasih tahu kita kalau pengalaman spiritual tingkat tinggi itu bisa diakses sama siapa aja, secara langsung, tanpa harus ngelewatin birokrasi, dogma, atau institusi apapun. Tapi ya gitu deh, ajaran yang terlalu membebaskan itu emang gampang banget disalahpahami. Kesalahpahaman paling besar, dia sering dituduh ngaku-ngaku jadi Tuhan. Padahal, aslinya nggak gitu. Dia itu lagi ngejelasin konsep fana, yaitu momen di mana ego kita melebur dan hilang, sampai kita mencapai kesatuan kesadaran. Kalau pakai bahasa psikologi atau spiritual zaman now, ini tuh semacam peak spiritual experience. Jadi bukan klaim harfiah kalau fisik dia itu Tuhan ya, jauh dari itu. Nah, ini bagian yang paling seru. Kalau kita narik konteksnya ke Jawa abad ke-15, spiritualitas yang sifatnya mandiri dan fokus ke dalam diri ini ternyata bikin gerah penguasa. Kesultanan Demak yang waktu itu lagi gencar-gencarnya ngebangun kekuatan politik dan agama, mulai ngelihat ajaran personal Syekh Siti Jenar ini bukan cuma sekedar beda pendapat. Mereka ngelihat ini sebagai ancaman nyata buat kekuasaan mereka. Kenapa bisa dianggap bahaya banget? Coba posisikan diri kalian di zaman itu. Di budaya Jawa, raja itu dianggap punya monopoli atas mandat ilahi. Kalau tiba-tiba Tuhan dipercaya ada di dalam diri setiap petani atau rakyat biasa, ya otomatis raja kehilangan otoritas mutlaknya dong. Ini tuh bentuk egalitarianisme spiritual yang radikal banget. Ditambah lagi, muridnya yang bernama Ki Ageng Pengging itu terang-terangan nolak legitimasi politik Kesultanan Demak. Wah, dari yang awalnya murni tasawuf, tiba-tiba ini berubah jadi subversi politik. Gara-gara benturan keras antara teologi dan politik inilah, kita sampai pada misteri terbesarnya. Sebagai pengamat yang objektif, agak mind-blowing juga ngelihat gimana sejarah mencatat akhir hidupnya. Kematian Syekh Siti Jenar ini udah kayak teka-teki yang ketutup rapat sama kabut politik dan perebutan kekuasaan. Makanya, catatan sejarah soal ini tuh pecah banget, berantakan kemana-mana. Saking kacaunya, sampai ada 7 versi sejarah yang beda-beda soal kematiannya. Ada yang bilang dia dieksekusi sama Sunan Kalijaga, ada yang bilang Sunan Gunung Jati, sampai Sunan Kudus juga kesebut. Terus ada versi lain yang bilang dia wafat atas kehendaknya sendiri. Bahkan ada klaim kalau yang dieksekusi itu cuma impostor atau orang yang ngaku-ngaku aja. Maksudnya apa sih dari semua kebingungan ini? Ini bukti nyata kalau sejarah itu kadang bukan kebenaran mutlak, melainkan cerita yang bisa dimanipulasi sama pihak yang punya kuasa. Tapi untungnya, biarpun sejarah kematiannya buram, warisan ajarannya malah bertahan kuat sampai sekarang.
Alasannya sederhana, Syekh Siti Jenar itu mewakili wajah keberagaman di Nusantara yang ternyata emang nggak cuma soal hukum hitam putih atau ritual yang kaku. Dia ngebawa pencarian batin, pengalaman mistis, dan gimana ajaran itu bisa nyatu secara organik sama budaya lokal. Pendekatan inilah yang bikin ide-idenya tetap hidup dan relevan banget. Terus, apa hubungannya sama kita sekarang? Buat kamu pencari spiritual modern yang mungkin lagi ngerasa jenuh atau mulai mempertanyakan hierarki agama yang terlalu kaku, kenapa kita harus peduli sama filsuf dari 500 tahun lalu ini? Jawabannya ada pada nilai-nilai kebebasan batin dan kemandirian spiritual yang dia wariskan ke kita. Dari semua kerumitan kisah ini, seenggaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, kita tuh wajib kritis sama narasi sejarah. Selalu tanyain, siapa sih yang nulis cerita ini dan buat kepentingan siapa? Kedua, kita jadi sadar kalau perdebatan antara syariat atau hukum formal sama hakikat atau kebenaran spiritual itu adalah dinamika yang udah ada dari zaman dulu. Dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa, hargailah keberanian intelektual. Bayangin aja, Syekh Siti Jenar berani ngomongin keyakinannya di era di mana beda pendapat dikit aja, taruhannya itu nyawa. Tahukah kamu, nama Siti Jenar itu secara harfiah artinya tanah kuning. Kayak sebuah kiasan yang puitis soal tanah yang kelihatannya diam di permukaan, tapi ternyata nyimpen kedalaman hidup di bawahnya. Jadi, sebelum kita akhiri eksplorasi kita, aku mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kamu. Kalau kita ngelepasin semua struktur formal, dogma, dan hierarki, seberapa dalam sih kita benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah selama ini? Sebuah pertanyaan abadi yang menanti jawaban dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih udah gabung di pembahasan kita kali ini.